Hello guys, welcome back to my channel. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari rank, nulitas, dan basis ruang nol dalam sebuah matriks persamaan homogen. Yuk kita cek. Pertama-tama, kita definisikan dulu apa itu sistem persamaan homogen atau yang sering disebut juga sebagai sistem homogen. Sistem homogen adalah sistem persamaan linear yang semua nilai ruas kanannya adalah 0. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa solusi X bisa saja bersifat trivial atau solusinya tak hingga. Nah, selanjutnya, sistem homogen ini kita akan ubah ke dalam bentuk matriks seperti yang ditunjukkan pada gambar. Matriks yang terletak paling kiri kita sebut sebagai matriks koefisien A. Sedangkan vektor yang berada di tengah kita sebut sebagai vektor variabel X, di mana banyaknya kolom pada matriks A itu bisa menunjukkan banyaknya variabel dalam sistem. Oke, dan yang terakhir adalah vektor yang paling kanan yang merupakan vektor 0. Secara umum, bentuk persamaan homogen ini dapat kita ringkas menjadi A dikali X sama dengan 0. Nah, agar kita dapat memahami konsep ini, marilah kita lihat contoh sistem homogen yang memberikan solusi tak hingga. Diberikan X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 0, kemudian X2 tambah X3 sama dengan 0, dan X1 tambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Di sini, kita akan ubah sistem persamaan homogennya menjadi AX sama dengan 0 dulu guys. Seperti ini, di mana matriks A ini adalah koefisien dari sistem persamaan di atas, kemudian vektor yang di tengah merupakan vektor variabel X yang dimiliki pada sistem, dan vektor yang paling kanan adalah vektor 0. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi matriks koefisien A untuk menentukan rank, nullity, dan basisnya. Langkah pertama, carilah dahulu reduction row echelon form atau yang disingkat sebagai RREF dari matriks A. Kita tuliskan dahulu matriks A-nya adalah sebagai berikut. Dan sebelum kita memulai reduksi ini, ada baiknya kita selalu memperhatikan faktor leading di pojok kiri atas. Pastikan nilainya adalah 1. Jika belum, maka kalian harus mengganti posisi baris dengan baris lainnya agar nilai yang berada di pojok kiri atas selalu bernilai 1. Oke, kita lakukan proses eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Di sini kita ubah dulu baris yang ketiga dengan cara kita kurangi baris ketiga yang awal dikurangi dengan baris pertama, dan didapatkan matriksnya adalah sebagai berikut ini. Berikutnya, pada baris ketiga yang baru kita akan lakukan pengurangan baris 3 yang lama dengan baris 2. Kemudian, untuk baris pertama yang baru, kita akan kurangi baris yang pertama dengan 2 kali dari baris kedua, dan didapatkan bentuknya seperti ini. Nah, karena sudah tidak dapat direduksi lagi, maka ini adalah bentuk RREF dari matriks A. Yang selanjutnya, kita akan evaluasi matriks RREF ini untuk mencari rank dan nulitasnya. Langkah kedua, kita akan menentukan rank dan nullity berdasarkan jumlah pivot RREF matriks A. Perlu kalian ketahui, pivot itu adalah posisi baris atau kolom di mana ada angka 1 pertama di baris tersebut, dan di atas atau di bawahnya 1 tersebut adalah 0. Di sini kita melihat pivotnya ada 2. Kalian bisa lihat pivotnya seperti yang dilingkari warna merah ini. Karena pivotnya ada 2,
maka rank-nya itu adalah jumlah pivotnya, yaitu 2. Kemudian, nullity-nya adalah jumlah kolom matriks A dikurangi dengan rank dari RRF matriks A. Dalam hal ini, nullity-nya adalah 3 kurang 2 sama dengan 1. Nullity sama dengan 1 itu mengartikan bahwa sistem persamaan homogen memiliki satu variabel bebas. Nah, untuk membuktikannya, mari kita cek di langkah ketiga. Di langkah ketiga, kita akan melakukan pengecekan ruang 0 dan basis ruang 0 dari RRF matriks A. Terlebih dahulu kita tuliskan A dikali X sama dengan 0, dan kita mengganti nilai matriks A-nya dengan matriks A yang sudah dalam bentuk RREF. Setelah itu, kita kalikan matriks A tersebut dengan X dan didapatkanlah sistem persamaan yang baru. Di sini kita mendapatkan X1 min X3 sama dengan 0 dan X2 tambah X3 sama dengan 0. Lalu kita definisikan X1 itu sama dengan X3 dan X2 itu sama dengan minus X3. Karena X3 tidak tersirat di sini, maka X3 kita katakan sebagai variabel bebas. Dimana kalau kita nyatakan dalam bentuk parametrik, X3 itu kita misalkan sebagai T, maka X1 dan X2 akan bernilai T dan minus T. Karena solusinya dalam bentuk parametrik seperti ini, maka solusi dari sistem persamaan homogen itu tak hingga banyaknya. Oke, sekarang kita akan melihat ruang 0 yang merupakan span dari solusi tak hingga di atas. Kita dapat menuliskan ruang 0 itu adalah himpunan atau kumpulan semua vektor input X yang menghasilkan nilai 0 pada sistem homogen, atau kita tuliskan sebagai vektor 1-1 kali T, di mana T adalah elemen bilangan real. Sedangkan basis ruang 0 adalah span dari ruang 0 tersebut, atau basis itu adalah sekumpulan vektor yang saling bebas linear dan mampu menghasilkan ruang 0. Di sini basis ruang 0-nya adalah vektor 1-1 dan 1. Oke guys, sekarang kita sudah mengetahui 3 langkah untuk mencari rank, nullitas, dan basis dari suatu matriks koefisien sistem persamaan homogen. Pada contoh berikutnya, kita akan melihat sistem persamaan homogen yang memiliki solusi trivial. Misalkan diberikan sistemnya sebagai berikut. Oke, dan kita bisa mengubah SPH ini menjadi bentuk matriksnya seperti ini. Matriks koefisiennya adalah yang ini. Vektor variabel X-nya ada 3. Vektor variabel X-nya dengan variabel X-nya ada 3. Dan vektor 0. Kemudian kita bisa ringkas bentuk ini menjadi A kali X sama dengan 0, di mana A-nya adalah matriks koefisien dari sistem homogen di atas. Oke, dan selanjutnya kita akan mengevaluasi matriks A ini. Dan kita lakukan langkah pertama, carilah dulu RREF reducing row echelon form dari matriks A. Pertama-tama cek dulu pojok kiri atasnya udah 1 atau belum. Udah, sekarang kita bisa lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Dan di sini kita mendapatkan terdapat 3 faktor leading yang bernilai 1. Sekarang dari hasil RRF matriks A ini kita akan mengevaluasi nilai rank dan nullitasnya. Karena kita memiliki 3 pivot, maka ranknya ada 3. Setelah itu, nullity-nya adalah dimensi dari matriks A dikurangi dengan rank dari matriks A. Dalam hal ini, nullity-nya didapatkan 3 kurang 3, yaitu 0, dan nullity sama dengan 0 artinya adalah
sistem persamaan homogen ini memiliki 0 variabel bebas, artinya dia tidak memiliki variabel bebas. Untuk pengecekan, kita masuk ke langkah ketiga. Kita akan cari ruang 0 dan basis ruang 0 dari RRF matriks A, di mana kita tuliskan AX sama dengan 0 terlebih dahulu. Lalu kita ganti A-nya dengan bentuk RRF matriks A-nya. Lalu kita kalikan sehingga didapatkan solusinya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Dan di sini kita mendapatkan vektor X-nya adalah vektor 0. Nah, kalian perlu ingat, jika solusi vektor X-nya adalah 0 atau vektor 0, maka solusi ini disebut sebagai solusi trivial, di mana ruang 0-nya adalah span dari vektor 0 itu, dan karena tidak ada kombinasi linear antara variabel X1, X2, dan X3, karena solusinya sudah unik yaitu 0, maka basis ruang 0-nya adalah tidak ada, atau kita bisa tulis sebagai himpunan kosong. Oke, itu adalah solusi dari sistem persamaan linear pada contoh kedua. Di sini kita mendapatkan bahwa basisnya adalah tidak ada. Selanjutnya, untuk membuat kalian dapat memahami konsep yang ada dalam pencarian rank, nullity, dan basis ruang 0 dari suatu sistem persamaan homogen, di sini diberikan contoh soal sebagai berikut, yaitu ada X plus 2Y tambah 3Z sama dengan 0, dan 2X tambah 4Y tambah 7Z sama dengan 0. Silakan kalian mengerjakan soal latihan ini, dan jika kalian menemukan jawabannya, kalian bisa jawab dengan cara komen di YouTube ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya guys. Thank you and bye-bye.